Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah ya. Ini Bu, hari ini kan kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya. Sebelum nanti kita akan observasi ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik. Ya. Ya. Nah, adapun tujuan dari kita melaksanakan praobservasi ini itu sebagai persiapan awal. Persiapan awal Ibu melakukan pembelajaran di kelas, lalu supaya Ibu itu nanti lebih siap, supaya Ibu nanti lebih pede, ya lebih pede ketika ngajar di kelas dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak di kelas. Siap Ibu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti di kelas, tepatnya untuk pertemuan nanti itu saya berencana ingin mengajarkan mengenai sumber daya alam. Nah, nanti tujuannya itu supaya siswa paham tentang apa saja sumber daya alam yang terkandung di Indonesia itu, baik nanti yang hayati ataupun non hayati, itu secara umumnya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu di kelas ingin supaya siswa atau peserta didik ini mengetahui apa saja jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Betul. Begitu ya Bu ya. Ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Area pengembangannya. Area pengembangannya nanti siswa itu akan saya maksimalkan kompetensi dari kognitifnya, kemudian dari segi keterampilannya dan afektifnya. Di situ kalau untuk kognitifnya kan tentunya ketika mereka sudah paham mana saja sumber daya alam yang hayati, non hayati, untuk yang psikomotornya mereka akan melakukan kegiatan aktivitas, misalnya membuat poster atau misalnya mereka menggunting, menempel. Kemudian untuk yang afektifnya bagaimana mereka bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi semua aspek dikembangkan di sana, baik dari kognitif, psikomotor maupun afektifnya. Jadi 3 aspek ya Bu, semua aspek yang area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, baik itu dari strateginya, modelnya, atau metode apa yang akan Ibu pakai ketika pembelajaran sumber daya alam ini? Ya, untuk yang pendekatan, strategi dan modelnya itu kami menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mengelompokkan para siswa itu berdasarkan gaya atau minat belajar mereka. Ketika mereka minat belajarnya dengan cara visual, menonton, melihat gambar, itu akan saya kelompokkan dengan kelompok visual. Yang suka berbicara, bernyanyi, saya akan kelompokkan pada kelompok auditori. Dan mereka yang suka bereksplor, mencari hal di luar, sesuatu, bergerak, itu saya kelompokkan ke dalam kinestetik. Adapun metode pembelajarannya, di dalamnya ada diskusi, kemudian ada presentasi, ada penugasan, tanya jawab, ceramah, tentunya masih ada. Jadi strategi yang akan Ibu pakai ketika pembelajaran besok itu tentang menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu ya, di mana gaya belajar siswa di sini dibeda-bedakan ya, dari mulai yang kinestetik ya, bagus sekali ya Bu ya. Terus metode yang digunakan itu tanya jawab dan diskusi ya, betul ya Bu ya. Nah, itu udah bagus ya Bu. Sekarang mengenai media Bu, media apa yang Ibu gunakan untuk pembelajaran ini? Untuk media saya menggunakan video, jadi nanti siswa bisa menonton terlebih dahulu. Tentunya nanti dilengkapi juga dengan LKPD karena mereka itu beraktivitas semua berpanduan pada LKPD. Gitu. Medianya sih tentunya ya benda-benda di sekitar, kemudian video, PowerPoint dan sebagainya. Jadi media yang Ibu gunakan beragam sekali ya Bu ya. Jadi mencukupi semua kebutuhan gaya belajar anak. Ada dari video ya Bu tadi itu ya, video, gambar, benda-benda di sekitar, LKPD dan Canva ya Bu ya, mungkin ya bentuk Canva. Bagus sekali Ibu. Nah, tadi kan metode sudah, medianya sudah bagus. Kira-kira kapan Ibu Ibu akan melaksanakan observasi pembelajaran menggunakan metode ini?
saya berencana melaksanakannya nanti di hari Senin, kebetulan ada pelajaran IPAS tanggal 4 Maret. Nanti kita bisa melaksanakan bersama-sama, mungkin Ibu nanti bisa melihat. Iya, baik. Jadi nanti hari Senin di jam pertama ya Bu Di ya, jam setelah pertama, upacara bendera setelah. mungkin ya di kelas 5B. Betul. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengobservasi, mensupervisi Ibu. Oke. Iya, melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Siap. Iya, setelah proses observasi selesai, nanti kita akan melaksanakan percakapan kembali Bu. Oh, gitu. Nanti saya akan setelah observasi itu saya akan menanyakan kembali progresnya, progresnya bagaimana. Setelah anak-anak menggunakan strategi berdiferensiasi ini, apakah ada perkembangan atau bagaimana? Saya tunggu ceritanya ya Bu ya. Siap. Baik. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini bahwa seorang guru itu ketika mengajar tentunya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sehingga tidak ada hak siswa di situ yang tereliminasi. Mereka ingin belajar seperti apa, ya kita harus mempersiapkan. Nah, dengan begini kita akan sharing, barangkali ada kekurangan atau ada yang hal yang belum saya lakukan, mungkin bisa dapat masukan dari Ibu. Iya, bagus sekali Ibu. Mudah-mudahan nanti di hari Senin berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nanti sehat-sehat semua. Amin. Iya, tentunya. mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Terima Ya, kasih. terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menggunakan anak ini adalah tiga yang bisa diperoleh dari sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan secara oleh manusia karena anak bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya akan melakukan pasca observasi dengan guru yang telah saya observasi kemarin. Selamat pagi Bu Puput. Selamat pagi, Bu Ana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Iya, kegiatan pasca observasi kali ini saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait observasi yang kemarin kita lakukan bersama ya Bu ya. Adapun tujuan kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya observasi kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan kemarin, ya tentunya ada suatu hal kepuasan buat diri saya karena saya bisa menampilkan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya hanya pembelajaran itu klasikal, artinya masih tradisional banget, tanya jawab gitu aja. Nah sekarang sudah bervariasi dengan gaya belajar anak yang membedakan. Itu diharapkan mereka menemukan rasa senangnya dalam belajar. Gitu. Siswa senang belajar, saya juga ikut senang. Iya. Jadi kalau dulu masih Konvensional, ya, ya, kita lupa. iya. Kalau sekarang anak-anak lebih berpusat pada siswa, mungkin ya
ya Betul. pembelajarannya. Ya. Iya, ibu senang, anak pun senang. Iya. Ya, yang kedua bisa ceritakan kembali apa saja area pengembangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Adapun area pengembangan kemarin pada proses belajar itu anak mengembangkan potensi kognitifnya karena dengan pengetahuan mereka yang baru tentang sumber daya alam itu mereka menambah informasi baru. Kemudian untuk dari area pengembangan yang kedua yaitu afektifnya, pada saat mereka bekerja sama dalam kelompok itu akan tampak siswa mana yang memiliki rasa tanggung jawab, kemudian saling menghargai, kemudian gotong royong, itu kan mereka akan terlihat pada saat mereka bekerja sama dalam kelompoknya. Kemudian untuk area pengembangan yang ketiga yaitu kelas kinestetik, itu ketika mereka aktif dalam mengerjakan LKPD, ada yang membuat poster, ada yang menggunting dan menempel, ada yang kemudian mengembangkan potensinya dalam bernyanyi. Nah itu saya kembangkan arahnya seperti itu. Jadi area yang akan ibu kembangkan ini meliputi 3 aspek ya Bu ya. Ada kognitif, Ya. afektif dan psikomotor. Betul. Di kognitifnya anak-anak pengetahuan tentang sumber daya alam ya Bu ya. Kalau afektifnya tentang gotong royong, gotong royong, kerjasama mereka dalam kelompok ya. Untuk keterampilannya anak-anak terjun langsung melakukan ya Bu ya. Melihat lingkungan sekitar, mencari sumber daya Kemarin tuh alam. ya dibawa keluar ya, ya. keluar kelas, jadi mereka bisa menemukan sendiri gitu dengan belajar yang dekat dengan lingkungan mereka kan Ya. mereka lebih enjoy seperti itu. Baik, sejauh mana area pengembangan tadi yang sudah Ibu rencanakan ini berhasil atau tidak? Kalau menurut saya alhamdulillah berhasil ya Bu, karena siswa itu sesuai dengan rencana saya mereka bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Yang disuruh membuat poster mereka sampai selesai membuat poster, yang disuruh untuk merangkai lagu, bernyanyi mereka bisa menyanyikan lagu, dan yang untuk menempel sampai membedakan mana SD Hayati dan Hayati mereka pun bisa sesuai, jawabannya sudah benar. Jadi strategi yang Ibu gunakan di kelas itu kemarin berbeda-beda ya Bu ya, Ya. perlakuannya ya. Ya betul, karena Saya lihat. disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Ada yang suka bernyanyi, atau ada yang suka menggambar, ada yang suka bergerak. Itu saya coba untuk fasilitasi mereka semua. Nah, untuk menentukan gaya belajar siswa ini gimana kemarin? Ya, kalau kemarin itu memang di awal pada tahun ajaran baru kan sudah ada tes diagnostik ya Bu, hanya kan mungkin sudah terlalu lama. Jadi kemarin cara praktis aja, siapa yang belajarnya suka dengan menggambar, siapa yang suka bernyanyi, siapa yang suka dengan bergerak di kelas seperti apa, itu cuma saya secara konvensional aja. Mereka kemudian ngacung, kemudian sudah angkat tangan, setelah angkat tangan kemudian saya mulai mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi Ibu menggunakan diferensiasi ya Bu ya? Ya, diferensiasi. Oh, nah, diferensiasi kemarin yang Ibu gunakan itu menggunakan diferensiasi apa aja? Ada diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Untuk diferensiasi konten kemarin anak-anak bagaimana Ya, pelaksanaan? untuk diferensiasi konten, siswa yang gaya belajarnya visual, saya berikan gambar ya berupa sumber daya alam, berbagai macam sumber daya alam, kemudian mereka melihat sendiri dan mereka mengungkapkan sendiri. Saya hanya bertanya apa yang kalian lihat dari gambar, dan mereka bisa menyebutkan Bu ada pohon, Bu ada ikan, Bu ada pertambangan. Dan mereka, saya kemudian bertanya balik, coba kalau teman kira-kira apa ya manfaatnya. Mereka bisa menyebutkan ada Bu, ada yang bisa buat untuk rumah, ada untuk meja, dan ada untuk bahan makanan, dan seterusnya. Begitu dengan ikan, dengan pertambangan dan lain. Mereka bisa menyebutkan. Jadi saya hanya memancing dari sebuah gambar, ternyata tergalilah potensi anak-anak seperti itu. Berarti itu gambar disajikan untuk siswa Ya, yang gaya visual. belajar visual ya. Oh. Kalau yang gaya belajar lain gimana? Untuk gaya belajar auditori, saya memang sudah menyiapkan sebuah lagu tentang sumber daya alam, itu buatan saya. Hanya saya ubah posisinya, belum urut, jadi mereka coba peka tidak, tapi hanya saya berikan clue, misalkan anak-anak ini dengan irama menanam jagung, berarti mereka coba cocokin kalau begini masuk tidak pada iramanya. Setelah mereka bisa, kemudian saya minta mereka untuk menyanyikan di depan kelas. Nah sebenarnya kalau untuk yang auditori itu pun maaf, tadi itu yang proses. Kalau yang auditori, yang kontennya itu saya berikan teks tentang sumber daya alam,
kemudian saya minta siswa untuk membaca nyaring. Jadi dalam membaca nyaring kan siswa yang satu akan mendengar dan siswa yang lain, karena auditori kan dengan mendengar juga ya Bu. Nah seperti itu. Kalau untuk yang diferensiasi yang konten kelompok kinestetik, saya bawa keluar untuk mencari langsung benda-benda apa saja yang termasuk dalam sumber daya alam hayati dan non-hayati, seperti itu. Menarik sekali ya Bu. Ya. Memang kemarin ketika saya observasi di kelas, anak-anak antusias sekali dengan masing-masing gaya mereka ya. Mereka tidak ada yang terdiam karena Iya. mereka asik dengan tugas yang saya Iya, berikan. karena sesuai dengan Ya. gaya belajar kebutuhan Ya. belajar mereka. Betul. Iya, yang visual asik dengan gambar-gambarnya, Ya. yang auditori asik dengan lagunya. Ya, betul. Begitupun yang kinestetik kemarin anak-anak keluar antusias sekali mencari sumber jenis-jenis sumber daya alam di sekitar lingkungan sekolah. Yang menarik sekali ya Bu. Nah, dari strategi tadi yang diterapkan di kelas, apakah terdapat kendala atau hambatan ketika mengajar kemarin? Tentunya kalau namanya hambatan pasti ada ya Bu. Mungkin karena memang jenis atau tipikal belajar karena saya termasuk anak yang pada aktif ya. Artinya kita harus benar-benar bisa mengendalikan mereka itu seperti apa. Ketika mereka sudah mulai ambiar atau tidak fokus, ya saya berikan ice breaking. Itu hambatannya itu ketika anak ngobrol dengan teman kurang fokus, itu tentu ada. Ketika saya menangani anak visual, pastinya kinestetik ada longgar di situ. Begitu pula dengan anak auditori, ketika saya pegang anak auditori, mungkin yang visual ada kelonggaran. Nah di situ ada hambatan di situ saja sih. Selain tadi kan Ibu katanya untuk menangani itu diberikan ice breaking supaya anak-anak lebih tertib lagi. Nah, selain ice breaking, kira-kira apa coba yang bisa membuat mereka lebih tertib lagi? Ya, tentunya kan di awal itu saya sudah buat keyakinan kelas. Jadi ketika belajar itu anak seperti apa. Jadi saya coba untuk mengingatkan kembali. Coba sesuai dengan keyakinan kelas kita seperti apa ketika belajar. Pada guru bagaimana, ketika guru sedang menerangkan bagaimana, seperti itu. Jadi mengingatkan kembali karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang sudah disepakati di awal ya Bu ya. Betul. Mereka harus konsekuen Betul. dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, selain ice breaking, mengingatkan tentang keyakinan kelas, ada lagi nggak Bu kira-kira yang bisa membuat mereka lebih tertib lagi di kelas ketika pembelajaran? Kalau yang saya tahu baru dua, barangkali Bu ada informasi atau ilmu. Ya sudah berarti bisa menampilkan film-film yang menarik dari YouTube, tampilan-tampilan yang sesuai dengan pembelajaran seperti itu. Kalau di murid kelas Ibu, kelas 5 sudah bisa belum ke IT di sana? Sudah bisa. Ya. Bisa dimanfaatkan, Bisa. untuk mereka lebih antusias ya ketika Iya, belajar, iya. karena kan mereka udah kelas tinggi ya, Iya. mereka udah kelas tinggi. Nah, tadi kan anak-anak kurang tertib ya, Ibu sedang menangani yang visual, yang kinestetiknya tidak tertib. Kira-kira penyebabnya apa sih Bu? Anak-anak bisa menjadi seperti itu? Ya kemungkinan karena faktor kedekatan rekan ya, ketika sudah mereka bertemu dengan temannya yang sudah klop, akhirnya jatuhnya nanti mereka ngobrol seperti itu. Atau mungkin dari daya fokus mereka yang kurang baik, mereka lebih senang dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka sukai. Nah itu masih menjadi kendala saya kemarin tuh. Atau gaduh dalam kelas, belum mau tertib, anak-anak belum mau serius, ada aja yang seperti itu. Ada cara tidak Bu, untuk menangani ini? Ya caranya pastinya tadi dengan berbagai ikutan ice breaking, nanti dengan bisa ice breaking udah bisa atau udah mereka jalani, coba dengan yang lain. Ya tadi mungkin dengan YouTube, ya tontonan yang kira-kira membuat mereka lebih fokus lagi seperti itu. Belajar ya dia garis besar apa yang bisa diambil dari percakapan kita hari ini? Ya garis besarnya bahwa dalam suatu mengajar itu, kegiatan mengajar itu kita tidak bisa langsung sekedar mengajar, tapi membutuhkan proses dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan kemudian refleksikan seperti apa sih yang
pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi apakah sudah berhasil, apakah masih belum. Nah, ketika saya masih mengalami kegagalan, anak belum enjoy dalam belajar, anak masih belajarnya masih kurang bagus, berarti saya harus mengobati penyakitnya itu, seperti itu. Dan nanti kedepannya ketika saya melakukan suatu pembelajaran, itu harus menyiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Jika refleksi juga pentingnya ketika apa hambatannya, bagaimana kelebihannya kita, kekuatan kita di mananya, itu dengan banyak merenung, merefleksikan sambil melihat hasil belajar siswa. Itu kan ada evaluasi kemarin waktu kegiatan pembelajaran, dilihat bagaimana hasilnya, apakah sudah sebagian besar paham atau belum, seperti itu. Apakah anak-anak sudah sebagian besar enjoy dalam pembelajaran, sudah sesuai dengan minat mereka atau belum. Baik, Ibu. Terima kasih, menarik sekali pembicaraan kali ini ya Bu ya. Terima kasih sudah menemani saya.